Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang pencemaran lingkungan. Salah satu dari kuliah saya adalah di peminatan kesehatan lingkungan. Apa arti dari pencemaran lingkungan? Artinya adalah perubahan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, jumlah organisme, tingkat radiasi, dan pola penggunaan energi sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di sini dalam jenis pencemaran lingkungan ada terbagi tiga, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, di sini kita membahas dahulu tentang pencemaran udara. Kenapa dengan pencemaran udara? Merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara. Karena masuknya unsur-unsur yang sangat berbahaya ke dalam udara atau yang ada di dalam atmosfer. Nah, di sini ada sumber polusi udara, di mana pencemaran udara dibedakan atas dua jenis, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Contoh untuk pencemaran primer yaitu karbon monoksida untuk pencemaran primer. Sedangkan untuk pencemaran sekunder adalah substansi dari pencemaran yang terbentuk dari reaksi-reaksi pencemaran yang ada di atmosfer kita. Seperti contohnya adalah ozon yang ada dalam smog suatu foto bahan kimia. Nah, di sini efek atau emisi dari polusi udara mengakibatkan terjadinya pemanasan global yang dapat dipengaruhi oleh transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran atau perapian seperti contohnya insenerator, dan gas buang pabrik yang sangat berbahaya, dan juga pemakaian dari AC atau air conditioner seperti mengeluarkan adalah bahan CFC. Nah, di sini selain dari itu ada yang namanya pencemaran udara alami, yaitu gunung berapi, rawa-rawa, dan kebakaran dari hutan yang mengakibatkan terjadinya denitrifikasi. Sehingga sumber alami itu yaitu dari gas metana dari tempat pembuangan sampah menjadi salah satu contoh sumber pencemaran udara. Nah, jenis-jenis polutan yang ada pada pencemaran udara adalah karbon monoksida, NO2 atau nitrogen oksida, sulfur oksida atau SO2, CFC, hidrokarbon, senyawa-senyawa organik volatil, dan partikulat yang ada yang semua dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas dampak kesehatan pada pencemaran udara, yaitu terjadinya penyakit ispa atau infeksi saluran pernapasan atas dan gangguan pernapasan lainnya. Dampak pada tanaman yaitu dapat menghambat proses fotosintesa dari sinar matahari. Dampak berikutnya adalah terjadi hujan asam. Kenapa? Karena banyaknya karbon dioksida yang ada di atmosfer. Kemudian terjadi adalah efek rumah kaca yang dikarenakan keberadaan CO2 seperti CFC, gas metana, dan ozon yang ada di lapisan troposfer yang dapat menyerap radiasi pada matahari dan dipantulkan ke permukaan bumi. Nah, itulah dampak yang paling berbahaya sekali pada perubahan iklim kita, peningkatan suhu rata-rata bumi, sehingga dapat menjadi pencairan es yang ada di itu. Nah, berikutnya kita membahas jenis pencemaran lingkungan berikutnya, yaitu pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Adalah suatu perubahan di tempat penampungan air, danau, sungai, dan lautan akibat aktivitas industri dan aktivitas manusia. Penyebabnya yaitu industri yang membuang limbah yang berbahaya ke sumber air, yaitu limbah domestik, limbah pertanian, dan pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Nah, berikutnya kita akan membahas terakhir adalah pencemaran tanah, di mana kondisi tanah itu sudah tercemar yang diakibatkan oleh limbah organik dan limbah anorganik yang sangat berbahaya. Di sini kita melihat bahwa limbah ini banyak dihasilkan dari limbah rumah tangga, dan limbah anorganik di sini seperti macam-macam plastik yang tidak diolah sehingga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Terima kasih, demikianlah dari saya. Semoga pembelajaran ini dapat berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.